Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama datang kepada Tuhan, menikmati ibadah kita bersama-sama dengan seluruh keluarga kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di era pandemi COVID-19 saat ini, saya yakin dan percaya ada beberapa keluarga yang mungkin dikurangkan dengan kondisi ini, dan juga ada beberapa keluarga yang mungkin dicukupkan dengan kondisi ini, dan bahkan ada beberapa keluarga yang dilebihkan dengan kondisi ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bersandar kepada Tuhan, menyerahkan segala hidup kita kepada Tuhan, keluarga kita kepada Tuhan. Sebuah pujian yang luar biasa. Ku bersandar pada yang kekal. Kita akan bersama-sama memujikan pujian ini bersama-sama dengan seluruh keluarga kita. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Ku bersandar pada yang kekal. Alangkah senang dan bahagia ku bersandar pada yang kekal. Karunia besar diberi olehnya, ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandarkan yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Jalan musafir sungguh indahlah, ku bersandar pada yang kekal. Kini makin terang jalan ku jerah, ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandarkan yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Hilanglah cemas, hilang takutku, ku bersandar pada yang kekal. Aman hatiku, Tuhan panduku, ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandarkan yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandarkan yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam kerajaan surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini saya bisa mengingat antara 17 sampai 20 tahun yang lalu, saat saya dan istri saya masih pacaran. Disitulah kami bersama-sama saling mengenal satu dengan yang lain, dan yang lebih menjadi pergumulan kami adalah di mana saat kami harus bisa menjaga kekudusan itu di hadapan Tuhan, saling menjaga satu dengan yang lain. Saya yakin dan percaya itu bukan sesuatu yang mudah, butuh perjuangan, dan sesuatu yang memang harus diperjuangkan. Dan saat ini, pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama dengan adik-adik yang masih muda dan juga
anak-anak kita semuanya yang masih muda, kita perlu dukung, kita perlu support supaya mereka bisa menjaga kekudusan di dalam pergaulannya. Saat bisa mereka menuju ke jenjang pernikahan yang diidam-idamkan, pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Kesucian hati, kesucian pikiran, kesucian sikap perlu kita bersama-sama untuk menjaga. Sebuah pujian, sucikan hatiku di dalam rohmu. Pujian ini akan mendukung kita semuanya, mendukung anak-anak kita, mendukung anak muda Gereja Baptis Indonesia Waru menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Kita akan memujikan pujian ini bersama-sama. Sucikan hatiku di dalam rohmu. Inilah Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, rindulah ku disembuhkan, hancurkan segala yang ku dewakan. Diamlah selalu di dalam aku, sucikan hatiku di dalam rohmu. Tuhan Yesus, ubahlah aku, sucikan hatiku di dalam rohmu. Ya Tuhan berkata di surga megah, inilah korbanku, sempurnakanlah agar ku serahkan hidupku penuh. Sucikan hatiku di dalam rohmu. Tuhan Yesus, ubahlah aku, sucikan hatiku di dalam rohmu. Ya Tuhan, dengan hati yang merendah, ku nanti di kaki salib Golgota. Basuhlah dosaku dengan darah-Mu, sucikan hatiku di dalam roh-Mu. Tuhan Yesus, ubahlah aku, sucikan hatiku di dalam roh-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemara, melainkan apa yang kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah kita bacakan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Adi Cahyono dengan tema kekudusan dan pernikahan. Sebuah pujian, keluargaku adalah surgaku, menjadi impian kita semua, menjadi kerinduan kita semua, menjadi doa kita semua, menjadikan keluarga menjadi surga kita. Kita akan memujikan pujian ini bersama-sama dengan seluruh keluarga kita. Keluargaku adalah surgaku. Kami rindu
Tuhan membuat keluarga kami menjadi surga kami. Kebahagiaan, sukacita, saling dukung, saling support. Inilah Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan. Yesus. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Inilah kami Tuhan, keluarga kami Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Mari kita akan mengambil waktu untuk kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh berserah, kami sungguh bersandar. Bila sungguh kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh berkarya dalam setiap hati kami sekalian, untuk kami boleh dimengertikan akan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan setiap pribadi, kami berdoa setiap keluarga, Tuhan yang boleh memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengakhiri tema kita di bulan Juli, keluarga sebagai pilar pertumbuhan gereja. Minggu yang pertama kita berbicara tentang relasi dalam keluarga. Minggu yang kedua kita berbicara tentang tantangan keluarga pada masa kini. Kemudian minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana pendidikan iman anak sedari dini.
Dan minggu ini kita akan mengakhiri tema besar kita di bulan Juli, keluarga sebagai pilar pertumbuhan gereja. Kita akan berbicara tentang kekudusan dan pernikahan. Sebuah survei dari liputan6.com pada bulan November tahun 2019, ada sebuah survei yang sangat menyengangkan. Apa yang didapat, bagaimana seks bebas masih menjadi masalah remaja di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Rekit Penkiser Indonesia terhadap 500 remaja di 5 kota besar di Indonesia menemukan bahwa 33% remaja pernah melakukan hubungan seks bebas. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita lihat di sini menjadi sebuah gambaran bagi kehidupan kita tentang kerentanan-kerentanan yang terjadi dalam kehidupan generasi-generasi sekarang ini. Kerentanan-kerentanan yang terjadi di antara kehidupan anak-anak kita. Bahkan ketika mereka yang memasuki masa remaja, mereka yang memasuki masa pemuda, ketika kita tidak melihat dengan jelas apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, pada saat kita akan memasuki kehidupan keluarga, ketika kita berharap bahwa kita akan memasuki kehidupan keluarga, kita mengharapkan tentang keindahan, kebahagiaan, keharmonisan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada sesuatu yang salah di awal, ketika kita memulai kehidupan keluarga kita, maka hal ini akan menjadi sebuah kerentanan tersendiri bagi kehidupan kita sekalian. Oleh karena itu menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan bagaimana ketika saya sebagai seorang hamba Tuhan, bahwa saya memiliki sebuah tanggung jawab untuk saya mengajarkan apa yang seharusnya dilakukan oleh kehidupan setiap pribadi. Ketika kita berbicara tentang keluarga, kita berbicara tentang kekudusan, kita berbicara tentang pernikahan kudus dalam kehidupan kita sekalian. Pada saat ini izinkan saya untuk saya mengajarkan apa yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tidak sedang dalam kerangka untuk menghakimi siapapun, untuk mempermasalahkan siapapun. Tetapi hal ini menjadi bagian yang harus kita mengerti bersama, menjadi hal yang harus kita pahami bersama dalam kehidupan kita. Terlebih saat ini saya rindu bagi setiap Anda, kaum muda, kaum remaja, kehidupan kita sebagai orang tua, untuk kita juga memperhatikan kehidupan anak-anak kita sekalian. Bahwa tidak akan pernah terjadi pernikahan kudus tanpa kehidupan yang kudus. Ada sebuah kesaksian, ada sebuah pergumulan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Saya mengutip dari apa yang pernah dia sharekan. Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta ini, bagaimana dia memberikan sebuah kesaksian ketika ada seorang anak remaja dari gereja yang ia layani. Remaja ini adalah remaja yang taat di gereja di mana ia melayani. Kemudian remaja ini bertanya kepada hamba Tuhan tadi, dia bertanya, "Pak Pendeta, kenapa kok papa mama saya pemberkatannya berbeda dengan jemaat yang lain?" Kemudian pendeta tadi bertanya, "Apanya yang berbeda?" Remaja ini berkata, "Kok papa mama saya tidak diberkati di gedung gereja?"
Kemudian pendeta tadi dengan ungkapan yang diplomatis, dia berkata kepada remaja tadi, coba kamu tanya sama papa mama kamu. Anak remaja tadi menjawab, justru saya disuruh papa mama bertanya kepada Pak Pendeta. Kemudian Pak Pendeta dalam hatinya dia bertanya, ya Tuhan, inikah dosa saya? Belasan tahun sebuah peristiwa yang pernah terjadi kemudian diungkapkan oleh seorang remaja tadi yang mempertanyakan, kenapa papa mamanya tidak diberkati di gereja? Saya tidak akan membahas tentang pemberkatan pernikahan di gereja maupun di luar gereja. Tetapi saya merindukan untuk kita belajar tentang kekudusan kehidupan pernikahan. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kehidupan kita sekalian. Sekalipun hal ini masih menjadi persoalan-persoalan tersendiri di begitu banyak gereja, menjadi pergumulan-pergumulan sendiri dari kehidupan hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan-pelayanan pemberkatan pernikahan. Tetapi saat ini saya rindu untuk kita belajar bagaimana kekudusan dalam kehidupan kita, untuk kemudian kita menjadi tahu terlebih Anda yang belum memasuki kehidupan keluarga, Anda kaum remaja, Anda kaum muda, untuk Anda sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang tua pun memiliki sebuah tanggung jawab untuk kita mengajarkan, mengarahkan yang benar tentang kekudusan dalam kehidupan setiap orang, termasuk ketika kita berbicara tentang kekudusan dan pernikahan kudus dalam kehidupan kita. Supaya Anda tidak salah memahami tentang kekudusan pernikahan. Pernikahan kudus tidak hanya tentang bahwa ketika seorang pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan yang mengikrarkan diri dalam pernikahan kemudian diberkati di gedung gereja dalam kondisi yang sedang tidak hamil. Terlalu sempit kita memahami tentang pernikahan kudus. Bahwa pernikahan kudus bukan hanya tentang pemberkatan pernikahan di mana pasangan itu dalam kondisi tidak sedang jatuh dalam dosa seksual, atau ketika calon mempelai wanita sedang tidak hamil. Terlalu sempit kita memahami. Oleh karena itu penting kita melihat bahwa tidak ada pernikahan kudus tanpa kehidupan yang kudus. Kepada jemaat di Tesalonika kita melihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, kita akan belajar apa yang dimaksudkan dengan kekudusan kehidupan dalam kehidupan kita sekalian. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dari 1 Tesalonika pasal yang keempat dikatakan, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu yang telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat yang ada di Tesalonika, untuk mereka terus hidup
dan terus menumbuhkan kehidupan yang berkenan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus, Silvanus, dan Timotius, berkenaan dengan kehidupan yang kudus, kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam, bagaimana pengudusan itu terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa Rasul Paulus telah mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika bagaimana seharusnya mereka hidup dalam kekudusan oleh karena Kristus yang telah menebus, oleh karena Kristus yang telah menguduskan setiap orang yang telah menjadi percaya, mengalami pertobatan, mengalami pembaharuan. Kristus telah menguduskan, tetapi dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam, Rasul Paulus juga mengingatkan ada tanggung jawab dalam kehidupan kita. Kristus yang telah mati, yang telah menebus, menyelamatkan kehidupan kita, menguduskan kehidupan kita. Dan dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam, Rasul Paulus ingin mengungkapkan apa tugas kita, apa tanggung jawab dalam kehidupan kita untuk kita menguduskan diri kita. Untuk kita terus berproses, untuk kita terus bertumbuh, untuk kita membangun kehidupan kita, hidup di dalam kekudusan yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam dikatakan dalam bagian firman Tuhan, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-8 dipertegas, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Dan ayat yang ketiga, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu. Jelas sekali bahwa Rasul Paulus ingin mengungkapkan pengudusan diri dalam kehidupan kita adalah kehendak Allah. Allah yang telah menguduskan kehidupan saudara dan saya. Artinya bahwa Allah menebus kehidupan saudara dan saya. Allah tidak memperhitungkan, Allah tidak mempertimbangkan seberapa besar dosa kesalahan dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi ketika kita telah menjadi percaya, tugas kita adalah berproses untuk kita menguduskan diri kita, dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya. Dikatakan, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Dalam sisi yang lain, bahwa Rasul Paulus ingin mengungkapkan bagaimana kekudusan adalah kehendak Allah. Dalam konteks ini tentang kekudusan seksual, Rasul Paulus ingin mengingatkan dalam kehidupan kita, memberitahukan kepada kehidupan kita bahwa Allah menganugerahkan seksual itu dalam kekudusan, untuk kekudusan.
Tetapi ketika manusia dikuasai oleh dosa, seksual bukan lagi didasarkan kepada kekudusan, dalam kekudusan, untuk kekudusan. Tetapi ketika manusia dikuasai oleh dosa, seksual didasarkan kepada nafsu, seksual didasarkan kepada birahi, seksual didasarkan kepada kepuasan. Kalau Anda secara khusus kaum muda, kaum remaja, Anda harus betul-betul bijak untuk Anda memilih dengan siapa Anda bergaul, komunitas mana yang membangun kehidupan Anda. Ketika komunitas itu tidak membangun kehidupan keimanan Anda, keluarlah dari komunitas itu. Kalau Anda sudah terlalu jauh, maka terlalu sulit dalam kehidupan Anda untuk keluar. Sekaligus hal ini menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Sebagai orang tua, untuk kita mengajarkan kepada anak-anak kita, bagaimana hal ini mengingatkan pengudusan tidak hanya tentang mengambil seorang perempuan atau tentang pernikahan monogami antara laki-laki dan perempuan, tetapi hal yang lebih luas. Pengudusan di sini adalah tentang menjadikan kekudusan sebagai dasar kehidupan pernikahan. Setelah menikah, saat menikah, sebelum menikah, bagaimana kekudusan ini menjadi hal yang harus betul-betul kita perhatikan dalam kehidupan kita. Dan dalam bagian ini Rasul Paulus mengingatkan, memberitahukan dengan jelas, dan Alkitab menuliskan tentang konsekuensi yang berat dari dosa seksual ini. Bahkan Allah sendiri yang akan memberi hukuman dari kenajisan ini. Oleh karena itu, ketika kehidupan kita tidak menjalani kehidupan kita dalam kekudusan, bahkan ketika kehidupan kita memasuki kehidupan pernikahan tidak didasarkan kekudusan, konsekuensinya sangat berat. Berapa banyak kasus aborsi yang terjadi? Berapa banyak pernikahan-pernikahan di kalangan anak-anak remaja yang kemudian berakhir dengan perceraian? Oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak hidup dalam kekudusan. Oleh karena mereka salah dalam menilai seksualitas. Gambaran yang diungkapkan oleh hamba Tuhan tadi, bagaimana remaja ini kemudian dia mempertanyakan, kenapa papa mamanya dalam pernikahannya dulu tidak diberkati di gereja? Dan saya tidak ingin memperdebatkan tentang diberkati di gereja atau tidak, tetapi saya hanya ingin menunjukkan konsekuensi yang begitu panjang. Bahkan ketika anak ini menginjak remaja, dia mempertanyakan, kenapa papa mamanya dahulu tidak diberkati di gereja? Apa yang dilakukan belasan tahun yang lalu dipertanyakan kembali oleh anak. Hal ini menunjukkan kepada kita sekalian konsekuensi dari kejatuhan seksual sangatlah luar biasa. Bukan hanya mental, tetapi banyak hal yang harus sungguh-sungguh kita pertimbangkan.
Ketika Rasul Paulus mengingatkan hal ini, dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam dikatakan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Artinya pernikahan yang kudus, pemberkatan pernikahan yang kudus tidak hanya didasarkan kepada suami istri atau pasangan laki-laki perempuan yang menikah kemudian mereka diberkati di gedung gereja ketika mereka dalam posisi sedang tidak hamil. Bukan itu. Tetapi Rasul Paulus ingin melihat harus mendasarkan kepada kehidupan yang kudus. Bahkan ketika kita menghakimi orang-orang yang sepertinya kita lihat mereka tidak diberkati di gereja, sungguhkah bahwa setiap kita yang diberkati di gereja pun kita mendasarkan kehidupan pernikahan kita kepada kekudusan kehidupan. Rasul Paulus mengungkapkan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Ada hal yang paling mendasar yang ingin diungkapkan oleh Rasul Paulus. Bagaimana pernikahan kudus adalah pernikahan yang didasarkan kepada kehidupan yang kudus. Pernikahan kudus tidak hanya didasarkan kepada laki-laki dan perempuan saat diberkati di gereja mempelai perempuan dalam kondisi sedang tidak hamil. Bukan itu. Terlalu sempit kita menilai kekudusan. Dan saat ini saya rindu apa yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan ini menolong kehidupan kita, menolong kehidupan saudara dan saya sebagai orang tua. Kalaupun Anda kaum muda, kaum remaja yang saat ini sedang melihat hal ini, Anda harus sungguh-sungguh menjaga kekudusan dalam kehidupan Anda. Anda harus sungguh-sungguh belajar menjaga kekudusan dalam kehidupan Anda. Konsekuensi dari kejatuhan dosa seksual sangat luar biasa. Bahkan bukan hanya ketika Anda yang melakukan, yang menanggung konsekuensinya, tetapi anak-anak Anda, orang-orang yang dilahirkan pun akan menanggung konsekuensi dari apa yang Anda lakukan. Gambaran dari remaja yang mempertanyakan, kenapa papa mamanya tidak diberkati di gereja? Dia sedang ingin mencari tahu apa persoalannya, sehingga papa mamanya tidak diberkati di gereja. Peristiwa yang terjadi belasan tahun yang lalu, yang mungkin bagi orang tuanya, bagi papa mamanya sudah ditutup rapi, tetapi anak ini kemudian mempertanyakan. Bapak ibu saudara sekalian, Anda kaum muda, kaum remaja, pemberkatan pernikahan tercatat, terarsip, baik secara gerejawi maupun secara negara. Artinya apa? Dokumen-dokumen itu yang sangat memungkinkan untuk terbuka kembali apa yang pernah Anda lakukan dalam kehidupan Anda. Saat ini saya rindu untuk kita semua belajar, tidak dalam kerangka untuk menghakimi siapapun, menyalahkan siapapun, tetapi inilah firman Tuhan, dan tugas saya, tanggung jawab saya harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan, supaya setiap Anda yang telah memasuki kehidupan keluarga melihat kembali, sungguhkah kekudusan itu terjadi dalam kehidupan pernikahan Anda? Dan ketika Anda akan memasuki kehidupan berkeluarga, perhatikan sungguh-sungguh, jagalah
kekudusan dalam kehidupan Anda sekalian. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-7 dari 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 dikatakan dalam bagian firman Tuhan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Yang pertama, Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika mengingatkan bahwa pengudusan diri adalah kehendak Allah. Bagaimana proses pengudusan diri dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana dalam kehidupan kita senantiasa menjaga kekudusan dalam kehidupan kita. Termasuk ketika kita akan memasuki kehidupan pernikahan pun, kekudusan harus menjadi dasar dalam kehidupan kita. Yang kedua, dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Bahwa Rasul Paulus ingin mengingatkan pada dasarnya Allah memanggil kita adalah kudus, dan Dia memanggil kita supaya kita hidup dalam kekudusan dan pengudusan diri. Kita dipanggil oleh Allah untuk melakukan apa yang kudus, bukan apa yang cemar. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Inilah panggilan Allah bagi kehidupan saudara dan saya. Mengakhiri tema kita di bulan Juli ini, keluarga sebagai pilar pertumbuhan gereja. Minggu yang pertama kita belajar tentang relasi dalam kehidupan keluarga. Minggu yang kedua kita belajar tentang tantangan keluarga pada masa kini. Minggu kemarin kita belajar bagaimana pendidikan anak sedari dini, terutama keimanan dalam kehidupan mereka. Dan mengakhiri tema kita tentang keluarga di bulan ini, di minggu ini, kita belajar tentang kekudusan dan pernikahan. Jadi apakah pernikahan kudus itu? Pernikahan yang didasarkan pada kekudusan hidup setiap pribadi. Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup dalam kekudusan dan di dalam pengudusan diri. Jadi pernikahan kudus bukan hanya tentang kondisi. Calon mempelai wanita sedang tidak hamil pada saat pemberkatan pernikahan dilangsungkan, tetapi harus didasarkan kepada kehidupan yang kudus, kehidupan yang hidup di dalam pengudusan diri kita sekalian. Oleh karena itu saya sungguh merindukan bahwa setiap kita sebagai orang tua, untuk kita boleh terus mengarahkan anak-anak kita sekalian, mendampingi anak-anak kita sekalian, memberitahukan konsekuensi kejatuhan dosa seksual sangatlah besar, sangatlah berat. Konsekuensi itu konsekuensi seumur hidup. Artinya bukan hanya konsekuensi bagi laki-laki dan perempuan itu saja, tetapi konsekuensi bagi keluarga, konsekuensi bagi anak-anak yang akan dilahirkan kelak. Oleh karena itu, mengapa hal ini menjadi sangat penting untuk saya
menyampaikan, menjadi bagian dari tema besar kita di bulan Juli tentang keluarga. Karena saya sungguh percaya setiap Anda yang memasuki dalam kehidupan keluarga merindukan keindahan, kebahagiaan, keharmonisan dalam kehidupan keluarga Anda. Jikalau Anda pernah memulai dengan sesuatu yang salah, inilah saatnya untuk Anda terus menata, sehingga kesalahan-kesalahan di masa lalu tidak akan terus berlarut-larut mempengaruhi kehidupan keluarga Anda. Dan ketika Anda akan memasuki kehidupan keluarga, perhatikan sungguh-sungguh kekudusan kehidupan. Tidak akan ada pernikahan kudus tanpa kehidupan yang kudus. Yang terpenting di sini, kekudusan setiap kita, kekudusan setiap pribadi yang harus selalu kita tumbuhkan dalam kehidupan kita sekalian. Teruslah bertumbuh dalam kekudusan dan pengudusan diri Anda sekalian. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami sungguh rindu Tuhan untuk kami menyerahkan setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan sekalian. Kami tidak pernah tahu di antara semua keluarga, tetapi kami sungguh percaya bahwa Tuhan lebih tahu tentang setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan sekalian. Dan kami sungguh merindukan bagi setiap mereka yang akan memasuki kehidupan keluarga, untuk mereka sungguh-sungguh memperhatikan kekudusan dan pengudusan diri mereka, supaya mereka tidak terjatuh dalam dosa seksual. Karena konsekuensi dari kejatuhan dalam dosa seksual begitu luar biasa, bahkan konsekuensi seumur hidup. Bukan hanya pasangan ini yang akan menanggung, keluarga, bahkan generasi-generasi anak-anak yang dilahirkan pun sangat memungkinkan untuk mereka menanggung konsekuensi dari apa yang terjadi dari orang tua mereka. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa. Dan saat ini kami sungguh merindukan bagi setiap keluarga, Tuhan yang boleh menilik kembali, Tuhan yang boleh memulihkan setiap keluarga, Tuhan yang boleh terus berkarya dalam setiap kehidupan keluarga. Hamba-Mu sungguh percaya bahwa Engkau yang melihat, bahwa Engkau yang mengerti. Hamba-Mu tidak punya hak untuk menghakimi siapapun. Tugas dan tanggung jawab hamba-Mu untuk mengajarkan, untuk menolong, untuk membawa setiap kehidupan mereka masuk dalam kebahagiaan kehidupan keluarga di dalam Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memulihkan, Engkau berkarya. Dan bagi setiap mereka yang memasuki kehidupan keluarga, Tuhan yang boleh terus menjaga kehidupan mereka, supaya mereka tetap hidup di dalam kekudusan dan pengudusan diri mereka. Jemaat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata atas setiap kehidupan saudara dan saya. Apa yang sudah terjadi menjadi sebuah pembelajaran untuk kita melakukan hal yang lebih baik dalam kehidupan kita sekalian. Teruslah hidup dalam kekudusan, bahwa sesungguhnya tidak ada pernikahan kudus tanpa kehidupan yang kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Selamat berhari Minggu, selamat berbahagia bersama-sama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta.